Hai, perkenalkan YouTube channel saya Triviana. Dengan saya Ibu Vi. Saya ingin berbagi ilmu pengetahuan seputar sistem administrasi secara praktikal dan bagaimana menyenangi belajar dan mengerjakan administrasi. Jika ya, di YouTube Triviana ini sobat akan belajar bagaimana mudahnya pembukuan jika dibantu oleh program administrasi, bagaimana cara kerja program administrasi, bagaimana memaksimalkan fungsi program administrasi, dan bagaimana membuat sistem operasional administrasi yang handal. Apa yang saya maksud dengan handal? Aman, rapi, terstruktur dengan sistematis. Tertarik? Oke, kita langsung aja ya. Sesi kita kali ini kita akan belajar tentang pembentukan user password dan akses program. Ulasan program administrasi kita kali ini adalah mengacu pada program yang dibuat oleh Emisoft. Kita lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya kita mempelajari setup 1. Isi dari setup 1 akan kita pelajari dengan ketentuan seperti ini. Kelompokkan akses menurut fungsi tugas dan jabatan. Setelah itu, menu akses biasanya dibatasi untuk menjaga kerahasiaan dan lebih terbatas. Ya, ini fungsinya setup 1 karena di sana nanti ada menu-menu bisa HPP, omset, harga eceran 1 sampai 10 itu bisa diperiksa. Kemudian bisa koreksi, saldo awal, bisa konversi ke ya, dan seterusnya ya, bisa buat koreksi, bisa lihat nilai sediaan, backup restore sediaan, ya, beberapa menu yang menunjang kegiatan operasional. Ya, setup 1 ini adalah untuk memberikan akses transaksi dan hak akses. Ya, jadi seperti ini gambaran modelnya ya. Jadi kita bisa melihat ada barang ID, sediaan barang, pelasok, pelanggan, topik. Nah, ini master usernya ya. Master user ini bisa dipelajari lebih lanjut, berisi apa saja, dan ini tentu saja data yang bisa berkembang sesuai permintaan dari perusahaan. Selanjutnya kita melihat lagi di dalam setup ini yang lebih besar, jadi bisa dibaca ya, adalah yang berhubungan dengan master ini ya. Ini adalah menu master. Menu master ini adalah menu yang diisi. Jika tidak diisi akan berpengaruh tidak bisa jalannya menu transaksi ya. Jadi menu harus ada acuan menu master supaya ini juga akan membantu pelaporan, munculnya laporan-laporan. Selanjutnya di sini ada menu reindex, set user, set periode. Nah, ini adalah menu utility. Jadi utility ini diperlukan ya untuk maintenance program administrasi itu sendiri. Ya, kemudian di sini ada menu itu tadi, akses privilege, jadi spesial, menu yang spesial yang bisa diberikan pada user ya, fasilitas khusus. Oke, selanjutnya kita belajar menu setup 1 untuk master data. Pertama kita harus ketahui master data itu adalah menu setting awal. Ya, master data ya, tadi yang bagian awal, setting awal yang harus dilakukan sebelum bisa melakukan transaksi. Kemudian setting itu harus rapi dan berkonsep karena itu akan menentukan banget output laporan menjadi mudah dianalisa atau tidak ya. Kemudian berikutnya master data itu harus standar. Jadi ketika membuat master data harus mengerti konsepnya. Jadi misalkan mau membuat master kotanya berdasarkan kota, berarti semuanya harus terdata seperti kota. Tapi kalau ingin master kotanya tidak berdasarkan kota tetapi wilayah saja, karena hubungannya dengan luar negeri saja ya, bisa jadi master kotanya menjadi terkonsep master kota Indonesia
Singapura, dan seterusnya. Jadi master kota dinyatakan sebagai master negara. Jadi tergantung besar kecilnya usaha dan keinginan wilayah atau area yang ingin dikuasai oleh perusahaan tersebut. Namun pada dasarnya master kota dipakai oleh marketing ya sebagai kota sebenarnya ya, data kota yang ada di Indonesia. Jadi kita lanjutkan lagi. Jika ada kesalahan membuat sistem, menu master masih bisa diubah sih. Namun jika terjadi transaksi, ya transaksi yang salah ya harus diperbaiki. Jadi ya tidak perlu takut kemudian menjadi rusak datanya ketika membuat sistem, kemudian berubah pikiran, salah, ya tentu saja masih bisa diubah. Tetapi transaksi yang sudah terjadi ya perlu dirubah, kecuali membuat kesepakatan bahwa transaksi yang sebelumnya yang tidak diperbaiki, tidak diperhatikan, itu juga bisa. Namun ya alangkah baiknya sih dari awal sudah ada standar. Kemudian untuk menghindari kesalahan dari efek dominonya, menu master harus diatur secara disiplin ya, agar bisa jadi panduan tetap. Kemudian master data dikerjakan oleh user yang kompeten dan paham aturan. Ya, khususnya bagus kalau yang mengerjakan adalah orang yang memahami accounting atau orang yang memahami kesekretariatan ya, tentang dokumen-dokumen penataan. Itu cukup bagus karena memiliki konsep yang tertata. Kemudian berikutnya, master data dapat diberikan kepada user sesuai fungsinya dan telah mengerti standar pengisian master data. Jadi boleh saja diberikan sesuai fungsi ya, tapi user-user tersebut harus mengerti supaya tidak melakukan kesalahan pengisian. Karena salah mengisi terus kemudian terjadi transaksi, ya master tersebut tidak bisa diubah kalau sudah ada transaksinya. Jadi cara ngubahnya ya harus transaksinya diubah, masternya baru bisa diubah ya. Jadi agak merepotkan, tapi bukan tidak bisa, tetap bisa dilakukan perubahan seandainya di awal-awal membuat konsep kurang sempurna. Oke, selanjutnya menu master data yang dikerjakan saat perusahaan sudah beroperasional. Yang tadi master data yang harus dikerjakan sebenarnya yang sebelum operasional, dan ini ada master data yang bisa dikerjakan saat perusahaan operasional dan memang dikerjakan pada saat perusahaan operasional. Apa saja itu? Yaitu menu master data yang bersifat operasional itu misalkan pemasok, pelanggan, sediaan barang, salesman. Karena pemasok bisa jadi baru ada pada saat perusahaan berjalan dan kemudian di bulan-bulan berikutnya baru ada pemasok baru lagi, begitu juga pelanggan, begitu juga ada barang baru. Nah ini master data yang dikerjakan seiring dengan jalannya operasional. Kemudian ini ya pengertiannya rupanya di nomor 2, yaitu yang dimaksud bersifat operasional adalah pengisiannya sesuai penambahan saat usaha sudah berjalan. Yang dimaksud bersifat operasional adalah pengisiannya sesuai penambahan saat usaha sudah berjalan. Selanjutnya entry user ini pada master pemasok, pelanggan, sediaan barang, dan salesman ini disesuaikan ya berdasarkan tugas tanggung jawab, disesuaikan ya. Jadi ini fleksibel untuk masing-masing perusahaan. Ini contoh ya, contoh. Misal bagian pembelian, berikan akses master pemasok untuk isi data pemasok. Berikan master sediaan untuk membuat kode barang baru. Oke, misal bagian penjualan nih, berikan akses pelanggan supaya bisa mengentri pelanggan baru. Oke, manajemen harus memiliki rambu-rambu yang jelas bagi user yang diberi akses master data, karena ini sangat penting. Ketertibannya ini harus ditekankan kepada user ya, pada karyawan harus ditekankan. Kemudian kita akan membaca menu setup 1 untuk transaksi. Nah, menu transaksi tentu saja disesuaikan tugas jabatan setiap usernya ya. Jadi tugasnya mengerjakan apa ya diberikan akses. Nah, perbedaan tugas menyesuaikan masing-masing perusahaan. Jadi ini tidak bisa terlalu dijelaskan secara saklek karena setiap perusahaan memiliki
pembagian tugas yang berbeda, jumlah karyawan yang berbeda, besar kecilnya perusahaan juga menentukan perbedaan tugas. Kemudian berdasarkan kepercayaan, kita coba ini ya, bisa dibedakan bagian pembelian, penjualan, dan keuangan. Biasanya kalau orang membagi seperti ini itu membedakan ada bagian pembelian yang berisi harga pokok penjualan, tidak boleh orang lain tahu, atau tidak ingin keuangannya diketahui oleh orang. Nah, ini biasanya dibedakan dengan orang penjualan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa juga berdasarkan tugas front office, back office. Ya, dibedakan bagian operasional, bagian pemeriksa, bisa juga ya. Jadi yang operasional, pembelian, penjualan dianggap operasional, keuangan juga bisa dianggap operasional. Terus kemudian bagian pemeriksa baru ya dianggap back office, boleh saja ya, tergantung. Ada juga perusahaan besar membedakannya struktur organisasi ya. Terus kemudian ada pecahan departemen, misalkan bagian penjualan aja masih bisa dipisahkan lagi. Ada orang yang bagian penjualan tunai, ada orang yang bagian penjualan kredit. Oke, kita lanjut lagi masuk pada menu setup 1 untuk utility. Menu utility itu ada beberapa menu: reindex, set user, set periode, backup data, restore data, backup sediaan, restore sediaan. Ya, keterangannya masing-masing berbeda. Ya, seperti reindex ya dibutuhkan untuk maintenance aja. Ketika terjadi data darurat, lampu mati, jadi terputusnya jaringan, nah itu harus direindex ulang supaya tertata ulang, karena pasti ada kondisi di mana transaksi tidak nyampe pada server ya, dari jaringannya itu tidak masuk server, terus jadi terjadi error, jadi harus ditata ulang. Kemudian set user itu yang tadi kita bahas, merubah password, edit data user. Kemudian ini pasti semua dikasih ya, kalau setting user ya semua dapat akses ya. Kemudian ada set periode. Nah, ini saya memberikan saran ya, set periode sarannya kalau bisa accounting pimpinan, karena set periode itu seperti ini. Jadi dibatasi, jadi supaya tidak terjadi peristiwa user salah memasukkan data penjualan saat ini tahun 2020, dimasukkan data penjualannya diedit sama dia menjadi 2021, 1 tahun kemudian. Nah, tentu saja dia transaksi, seandainya dia mendapatkan uang cash tunai, ketika accounting meriksa buku besar kas user tersebut, kasir tersebut, dengan batasan harinya adalah per hari ini, nah data uang masuk itu tidak akan nampak, karena uang masuk itu baru bisa nampak kalau membuka buku besarnya sampai tahun depan ya. Jadi ini juga cukup perlu dibatasin, tujuannya itu pada saat transaksi tidak melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan tidak jauh. Begitu juga kalau sudah pemeriksaan, audit sudah kelar, sudah beres, misalkan tahun 2019 sudah oke, itu bisa di close dengan set user, ditutup. Jadi bagian editing pun tidak akan bisa mencari-cari data yang sudah dinyatakan valid untuk diubah-ubah lagi. Itu sudah close, tidak bisa diubah lagi karena di set akses periode ini sudah ditutup. Oke, di situ kelebihannya dan manfaatnya. Kemudian backup data, restore data ya pada umumnya untuk menjaga misalkan database error akibat komputernya rusak ya, karena lampu mati atau karena error kena virus dan lain sebagainya. Jika rutin harian membuat backup ya, di situ diuntungkan bisa mengambil data terakhir ya. Jadi persoalan misalnya harus entry ulang ya, entry hari itu juga karena hari sebelumnya sudah di backup, jadi tinggal ketika datanya korup, rusak, tinggal restore aja data yang kemarin ya. Kita membahas backup sediaan dan restore sediaan.
Nah, di dalam backup sediaan dan restore sediaan ini adalah menu fasilitas untuk perusahaan yang memiliki pusat. Ya, jadi ada cabang-cabang dan pusat. Nah, pusat ini backup restore sediaan ini dimanfaatkan karena ada sistem penentuan harga jual itu dilakukan terpusat. Jadi cabang itu fungsinya hanya untuk jualan. Jadi misalkan punya toko-toko di mall yang tujuannya adalah menjual, sehingga yang bagian melakukan edit harga jual adalah bagian pusat. Nah, dengan konsep ini disediakanlah menu utility backup sediaan dan restore sediaan. Ini dilakukan setiap adanya perubahan harga. Misalkan seperti ini. Hari ini ada barang baru atau ada harga yang berubah oleh pusat, itu dilakukan perubahan harga. Nah, kemudian bagian cabang akan diberitahu bahwa nanti ambil restore data. Yang bagian backup adalah pusat, kemudian secara sistem IT akan menyimpan di awan-awan. Seandainya tidak menggunakan internet untuk dimasukkan penyimpanan di awan-awan, bisa juga, karena itu harus sewa. Bisa juga dilakukan dengan mengirim file email ke cabang yang bersangkutan. Nah, keesokan harinya cabang yang bersangkutan merestore data sediaan tadi. Jadi otomatis harga tersebut replace ya. Nah, ini tujuan dan kegunaan tentang backup dan restore sediaan. Sampai di sini paham ya. Jadi ini tidak semua perusahaan menggunakan, karena ada perusahaan yang hanya punya satu perusahaan, atau perusahaan itu memberikan kewenangan ke cabang-cabangnya secara mandiri. Oke, selanjutnya kita menu setup 1 untuk fasilitas tentang bisa HTTP. Ya, laporan yang ada di ABAP-nya akan kosong jika tidak dipilih menu ini. Yang tadi fasilitas khusus ya, ini saya sedikit jelaskan supaya paham. Nah, sedangkan akses bagian pembelian akunting yang ngurus laba rugi dikasih aja, bisa APP. Kalau nggak bisa APP, mereka nggak bisa mengerjakan pembukuannya ya, laba ruginya nggak bisa tahu. Kemudian bisa omset. Nah, laporan omset ini ya yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan omset seperti sales, marketing, kepala toko ya, diberikan akses bisa omset. Nah, kalau misalkan cuma seorang kasir ya, beberapa perusahaan ya buat apa kasir mengerti tentang omset. Nah, biasanya sih tidak diberikan hak akses. Begitu juga harga eceran 1 sampai 10 ya. Kalau baca eceran boleh tahu harga terendah karena dia bagian yang melayani grosir ya dikasih. Tapi kalau karyawan tersebut hanya melayani kecil-kecil atau kasir baru, supaya tidak salah ngomong karena kasir tersebut belum bisa menjaga kerahasiaan, ya tidak perlu dicentang, sehingga dia hanya bisa melihat harga yang tinggi, yang di atas, yang eceran tertinggi dari 4 sampai 10. Kemudian tentang bisa koreksi saldo awal. Nah, saldo awal ini akan menentukan laporan-laporan berikutnya. Jadi koreksi saldo awal harus dilakukan dan yang mengendalikan harus orang pembukuan. Kemudian bisa konversi ke XLS, jadi bisa di-download ke Excel. Tentu saja sarannya adalah pembuat laporan, khususnya accounting. Bila perlu tidak semua, ya bukan tidak semua ya, sebagian yang diberikan konversi ke Excel itu harus orang-orang yang memang dengan tujuan mengolah data, sehingga tidak mudah data tersebut keluar. Kemudian bisa nilai sediaan, yaitu bisa ubah rupiah stok awal. Nah, ini tidak perlu jika tidak urgent. Ya, kemudian backup restore sediaan.
itu kembali lagi tentang backup restore sediaan yang tadi dibahas. Itu juga orang tertentu yang bagian mengerjakan. Oke, dengan memaksimalkan fungsi user password ada keuntungannya, dan yakinlah mengerjakan ini Anda bisa. Sangat mudah. Pelajari, bisa stop dari pembahasan saya, karena tertulis itu bisa dipelajari dari tertulis itu, kata-katanya bisa diresapi ulang. Jika terlalu cepat saya membahasnya dan tidak begitu dipahami ya, karena ini sangat-sangat penting. User password harus menjadi bagian sistem yang dimanfaatkan ya, karena memiliki keuntungan. Keuntungannya mudah dalam pemeriksaan. Kenapa kok mudah pemeriksaannya? Ya, karena Anda membedakan user-usernya dan menu-menu aksesnya. Jadi tidak mudah crowded memeriksa, oh ini harusnya ada 10 orang yang menggunakan, nah, bingung siapa. Ya, jadi lebih mudah, oh cuma 2 orang ini aja, nah langsung tertuju 2 orang ini saja ya. Jadi sangat mudah untuk dalam periksa. Selanjutnya, terkontrol kerahasiaannya. Kembali lagi, dengan adanya pembatasan-pembatasan akses, level yang dibedakan, menu yang boleh akses tidak diperbanyak atau seluas-luasnya, hanya bagian tertentu untuk bagian yang lebih rahasia, niscaya kerahasiaannya sangat-sangat terkontrol. Kemudian tentu saja ini yang diharapkan dengan membeli program administrasi, aset lebih aman. Ya, kenapa dikatakan aset lebih aman? Tentu saja karena dengan pembatasan user, menu akses, tentu saja pertanggungjawabannya lebih spesifik. Para karyawan yang memiliki niat kurang benar akan menjadi ragu dan takut. Dia tidak bisa mencuri password orang lain. Nah, dia harus menggunakan passwordnya dia sendiri. Karena yang memiliki password sangat menjaga kerahasiaan password data mereka. Oke, bersambung ya. Dari program Emisoft, kita akan kembali lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah mau belajar. Semangat ya, sobat-sobat administrasi. Administrasi itu sangat menyenangkan. Dah.